salah satu kesenjangan pengetahuan dalam pendidikan iklim ini memang adanya di orang tua, Ibu dan Bapak. Jadi kalau orang tua kelihatannya sekarang belum terlalu peduli gitu ya, ibu-ibu merasanya bahwa iklim mah itu urusannya orang-orang yang jago sains gitu ya, itu terjadinya di hutan sana, kalau di desa saya sih nggak ada isu iklim dan sebagainya, itu adalah bentuk ketidaktahuan yang kemudian muncul sebagai ketidakpedulian. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah memang memberikan informasinya, gitu ya. Nah, tentu ini nggak bisa kita lakukan kalau kompetensi diri kita sendiri sebagai guru, pemahaman kita sendiri tentang krisis iklim itu juga masih rendah. Jadi PR pertamanya belajar sebanyak-banyaknya tentang krisis iklim juga. Jangan bilang itu nggak ada hubungannya sama saya, apalagi ada juga yang bilang, memang dari dulu panas kok, memang dari dulu misalnya saya masih ketemu guru nih ya, Pak Aziz yang bilangnya kayak dari dulu kan memang hewan-hewan itu udah punah, dinosaurus juga punah, tapi yang terjadi tingkat kepunahan selama 10 tahun terakhir itu jauh lebih banyak dibanding jutaan tahun usia bumi. Bayangkan, jadi ini tuh dibilang krisis tuh karena memang gawat daruratnya udah luar biasa. Nah, itu tapi pemahaman kita tentang kegawat daruratan, pemahaman kita tentang penyebabnya apa dan sebagainya itu harus utuh sebelum kita bisa memberikan pengetahuan itu ke orang tua. Nah, yang kedua yang seringkali efektif dan saya yakin nanti juga akan banyak yang berbagi cerita tentang ini adalah membuat pelajaran di sekolah itu memang menggunakan studi kasus lokal. Jadi kalau ada banjir, ada polusi di sekitar gitu ya, materi buat murid-murid itu juga akan jadi lebih relevan, lebih mudah difahami, anak-anak juga lebih bersemangat mengerjakan proyek itu. Tapi pada saat orang tua melihat bahwa anak-anaknya dia juga melakukan upaya itu juga membuat isu-isu pendidikan iklim ini lebih dekat dengan kehidupan mereka. Dan mereka akan semakin percaya pada kekuatan pendidikan gitu ya, untuk kemudian bisa memengaruhi perilaku sehari-hari yang bukan hanya berkait dengan mungkin definisi akademik yang konvensional gitu ya, tapi betul-betul sesuatu yang dipraktekkan. Nah, yang ketiga memang yang juga penting itu bukan cuma sekedar melihat upaya perbaikan iklim pendidikan dan pendidikan iklim ini sebagai materi pelajaran, tapi memang ada kebiasaan-kebiasaan, rutinitas di sekolah soal gimana menggunakan bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi plastik, mengelola sampah, hemat air dan sebagainya yang kita biasakan jadi bagian dari kesepakatan di kelas. Nah, kalau perilaku itu rutin dibiasakan di sekolah, murid-murid terbiasa, maka tentu itu juga dibawa ke rumah gitu ya. Mereka yang akan jadi pengingat buat orang tuanya, dan orang tuanya juga akan mentransfer kompetensi-kompetensi, anaknya akan mentransfer kompetensi-kompetensi yang ditumbuhkan ke sekolah ke rumah, dan otomatis praktek-praktek orang tuanya juga akan berubah. Jadi memang ada tahap pengetahuan, ada tahap menyelesaikan masalahnya dalam skala kecil, kemudian yang ketiga memang membangun kebiasaan-kebiasaan ini secara rutin.